Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, masyarakat keluarga Tulungbang Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita berada di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungbang Barat. Saya akan coba menjelaskan aplikasi terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungbang Barat yang kita namakan Esmel. Jadi Esmel itu adalah merupakan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan yang baru saja kita uji cobakan untuk semua warga Tulungbang Barat yang akan membuat semua dokumen kependudukan ya secara online. Jadi ini Esmel ini kita buat, kita bangun untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Ya, jadi masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi cukup dengan menggunakan handphone, menggunakan laptop atau PC di rumah masing-masing ataupun di mana saja berada, dengan mengklik link Esmel di handphonenya atau di laptopnya, maka Anda sudah bisa melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi Esmel ini kita bisa lihat ini tampilan depannya seperti ini ya, logonya seperti ini, ada Esmel ya. Sangat mudah sekali masyarakat untuk masuk ke aplikasi Esmel ini ya. Di sini begitu kita buka linknya, ini sudah tampil beberapa layanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya akte kelahiran, kemudian akte kematian, akte perceraian, akte perkawinan, kartu identitas anak, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, mutasi penduduk atau pindah datang, kemudian perekaman KTP elektronik dan update data yang tidak online. Jadi bisa dipastikan semua layanan bisa kita lakukan kecuali untuk perekaman KTP elektronik, karena KTP elektronik perekamannya harus langsung datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungbang Barat atau ke kantor-kantor kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungbang Barat. Jadi simpel sekali cara masuknya untuk melakukan akte kelahiran ya. Nah, jadi Esmel ini kita tidak perlu login dulu atau tidak perlu register ya. Masyarakat tinggal memilih layanan apa ya. Akte kelahiran barukah, pembuatan akte kelahiran hilangkah, atau akte kelahiran rusak ya. Setelah dipilih, kemudian tinggal tulis nik pelapornya. Nah, jadi maksudnya gini, yang melaporkan melalui Esmel ini tidak harus yang bersangkutan. Artinya boleh tetangganya, boleh juga perangkat TIU atau operator TIU atau administrator di TIU. Nah, jadi ini salah satu kemudahan yang kita buat di Esmel ini, tidak harus yang bersangkutan. Pemikirannya kenapa? Tidak semua masyarakat itu mampu menggunakan aplikasi. Makanya kita melaporkan atau membuat dokumen itu tidak harus yang bersangkutan. Nah, jadi boleh dibantu oleh tetangganya ataupun oleh perangkat pamong di wilayah masing-masing. Yang kedua adalah nomor KK pelapornya. Nah, ya kan? Nah, ini kalau di sini berarti kan ini artinya kita harus memasukkan dulu nik pelapor dan nomor KK pelapor. Nah, ketika ini dua nomor ini dimasukkan dan benar, maka nama pelapor, alamatnya, TIU-nya itu akan keluar secara otomatis. Kalau dia tidak benar, maka sistem akan menolaknya. Nah, jadi ini salah satu untuk menjaga keamanannya. Makanya yang melaporkan itu si pelapor itu identitasnya juga harus jelas. Kalau dia nggak jelas atau bohong-bohong, maka tidak akan muncul namanya di sini. Ya, ini salah satu keunggulan dari sistem aplikasi Esmel ini. Dan lain sebagainya diisi nomor handphonenya, kemudian alamat emailnya. Email pelapor ini dimaksudkan apabila nanti setelah melakukan pendaftar ataupun mengajukan permohonan, maka nanti notifikasinya akan disampaikan kembali melalui email si pemohon itu. Nah, ini catatan namanya apa. Nah, identitas anaknya kita kan tadi buat ini ya, akte kelahirannya. Nah, identitas anaknya baru dimasukkan. Nah, kalau dia sudah punya nik, anaknya dimasukkan niknya kan. Kalau belum dia kosongkan aja nggak apa-apa kan. Kemudian nama anaknya jangan lupa sesuai
dengan surat keterangan lahirnya, ataupun di surat keterangan lahirnya belum ada ya dituliskan di sini kan. Biasanya ada bidan yang menuliskan nama anaknya, ada juga yang belum di surat keterangan lahir itu kan. Nah kalau belum ada kita harus tetap tuliskan. Kemudian tempat dan tanggal kelahiran anak sesuai dengan surat keterangan lahir yang adanya dan seterusnya. Anak keberapa, nik ayah, nama ayah, nik ibu, nama ibu. Nah ini yang dimaksud juga untuk agar kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah benar anak dari ayah dan ibunya. Nah, kemudian selanjutnya pemohon harus mengupload persyaratan. Nah persyaratan ini sangat mudah sekali. Buatan akte kelahiran ya. Ini persyaratannya ini langsung ada di sini nanti. Foto, maksudnya nanti ada akte kelahiran, surat keterangan kelahiran, kemudian kakak dari orang tua yang orang tuanya, kemudian nanti ada saksi-saksi. Ini semua persyaratan bisa bisa di-download. Kalau memang ini nanti bisa di-download di sini, kemudian setelah ini di-upload. Nah, tapi sesuaikan juga besaran filenya, harus sesuaikan. Itu maksimal 2 MB. Lebih dari itu maka sistem akan menolak, ya. Nanti dilihat ininya harus landscape kah atau harus potret. Nanti di petunjuk selanjutnya akan terlihat. Nah, setelah persyaratan lengkap maka permohonan bisa dikirim. Nah, setelah dikirim maka nantinya yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi melalui email. Nah, ini email ini nanti disampaikan ke masing-masing pemohon. Ya, Pak. Contohnya ini, Pak. Amelia Agustina gitu kan. Nah, seperti ini. Amelia Agustina sudah melakukan permohonan perekaman KTPL. Nah, ya. Nanti ini yang ke kita ke kepala dinas. Jadi saya juga nanti bisa mengontrol sudah sejauh mana pengajuan ini diproses oleh adminnya kan, seperti itu. Nah, termasuk si pemohon juga nantinya bisa mengecek status permohonannya sudah sampai mana kan, sudah diproses atau sedang dalam proses, sedang diverifikasi, sampai terakhir dokumennya bisa diambil. Itu bisa dicek melalui emailnya. Jadi notifikasi ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana permohonan ini diproses oleh adminnya dan seterusnya. Nah, jadi itu terlalu berbelit-belit. Kemudian tadi keistimewaannya adalah pemohon juga bisa mengecek status permohonannya. Nah, ya. Insya Allah prosesnya tidak terlalu lama apabila persyaratannya itu benar. Nah, tapi kalau persyaratannya tidak benar maka admin akan menolak proses selanjutnya, disampaikan melalui email kepada si pemohon. Itu kurang lebih untuk Ismail ini. Kemudian kita juga bisa melihat proses pelayanan setiap harinya melalui histori layanan yang ada di tampilan depan. Seperti ini kan. Nah, ini pelayanan admin duk, pendaftaran penduduk. Hari ini ada berapa nih? Nah, ini bisa dicek. Hari ini ada 10 kan. Yang sudah selesai diproses itu ada 8. Ya. Yang selesai atau ditolak ada 8. Berarti masih ada 2 dokumen lagi yang belum diproses. Ini kita berusaha menyampaikan informasi yang setransparan mungkin kepada masyarakat selaku pemohon pembuatan administrasi kependudukan. Nah, ini proses layanannya. Jadi setiap hari kita ada reportnya seperti ini. Nah, ini historinya juga bisa kita lihat di sini kan. Berapa sih layanan kartu identitas anak ini yang sudah terverifikasi sampai dengan yang sudah diambil. Ini bisa kita lihat semua di sini. Historinya semua. Ini kartu keluarga, ini kartu tanda penduduk elektronik. Nah, jadi dari seluruh layanan ini kita bisa tahu mana yang paling banyak masyarakat melakukan pelayanan. Nah, ini salah satu informasi yang bisa didapat dari Ismail ini. Mungkin itu mampu ataupun mau menggunakan
salah satu aplikasi yang kita sedang uji cobakan di Distrik Kabupaten Tulang Bang Barat ini, karena dengan adanya Ismail ini kita memutus rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang jauh dari Batu Putih ya ngapain jauh-jauh ke sini hanya untuk memperbaiki KK, mengupdate data ya, seperti BPJS tidak online, untuk perbankan tidak online, cukup dengan menggunakan aplikasi Ismail ini akan mudah. Ya, jadi tidak mengurangi biaya perjalanan dan lain sebagainya, dan juga untuk kita untuk menghindari adanya praktek percaloan yang sangat kita hindari gitu. Jadi itu mudah-mudahan aplikasi ini akan terus kita kembangkan untuk perbaikan ke depan, dan insya Allah dalam waktu dekat mohon doanya aplikasi Ismail ini akan kita launchingkan di Kabupaten Tulang Bang Barat. Terima kasih mungkin untuk sementara hari ini penyampaian Ismail, mohon dukungannya untuk di Dukcapil Kabupaten Tulang Bang Barat bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan jangan lupa juga kritik dan sarannya yang konstruktif untuk pelayanan kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gisa.